warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Gaisani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3 materialitas dan risiko audit. Disimak baik-baik ya videonya. Materialitas dan risiko audit. Kita akan bahas dulu tentang materialitas. Materialitas merupakan konsep dasar atau panduan bagi auditor. Konsep dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar laporan. Konsep materialitas adalah hal pertama yang harus disiapkan oleh seorang auditor. Definisi dari materialitas sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Penetapan materialitas ini membutuhkan pertimbangan profesional dari auditor. Jadi bukan asal-asalan, ada pertimbangan profesional. Biasanya yang melakukan pertimbangan ini adalah auditor yang sudah memiliki pengalaman. Nah, agar dapat menetapkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi siapa sih pengguna laporan audit atau laporan keuangan tersebut sehingga dia dapat menetapkan materialitas yang tepat. Ini ada catatan. Jadi jika salah saji lebih kecil dari materialitas, itu berarti wajar. Sedangkan jika salah saji lebih besar dari materialitas, itu berarti tidak wajar. Selanjutnya, pertimbangan awal tentang materialitas. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu dia berhubungan dengan angka-angka, sedangkan kualitatif dia lebih seperti data. Yang pertama, pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Yang kedua, pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, seperti menunggak pajak. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan eksternal, kecurangan internal. Yang ketiga, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Biasanya perusahaan kan suka ada kredit-kredit ke bank. Nah, setiap bank ada syaratnya. Kemudian biasanya ada juga jaminannya. Nah, kita harus melihat lagi atau mengkaji ulang supaya tidak terjadi pelanggaran perjanjian. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Suatu perusahaan tuh harus bisa memprediksi laba dari keuntungan dari tahun tertentu, misalnya 10 tahun yang akan datang. Itu trennya seperti apa? Harus bisa digambarkan oleh perusahaan supaya perusahaan itu ada tujuannya. Dan yang terakhir, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan, sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tentang ukuran kuantitatif materialitas. Nah, berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji
1% dari pasifa. Dan yang terakhir, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Selanjutnya, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji atau overstatement dalam akun tersebut. Dalam pertimbangan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Selanjutnya, hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan, atau ini hubungan terbalik. Jadi misalnya materialitas dalam saldo akun kas, karena kas itu sifatnya sangat material, pastikan di situ SPI-nya itu harus pasti ketat. Otomatis dia tingkat materialitasnya tinggi, katakanlah sekitar 70 hingga 80%. Nah, pasti di situ karena pengendaliannya sudah cukup tinggi, bukti auditnya pasti sedikit. Karena apa? SPI-nya juga pasti ketat, sudah dilaksanakan karena kas betul-betul krusial, jadi bukti auditnya tuh sedikit. Beda dengan persediaan. Misalnya persediaan tingkat materialitasnya itu hanya sekitar 40%. Nah, pasti ini bukti auditnya harus banyak karena untuk nutupin si materialitas yang tingkat materialitasnya itu rendah, itu supaya meyakinkan. Jadi harus saling melengkapi. Selanjutnya, bahasan kita yaitu resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, auditor bisa saja memiliki resiko bahwa dia salah memberikan opini atas laporan keuangan, dan itu disebut resiko audit. Tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika auditor menginginkan keyakinan 99% bahwa opininya itu sudah tepat, menggambarkan bahwa laporan keuangan tidak salah saji, maka risiko auditnya 1%. Jadi risiko audit itu adalah resiko kesalahan memberikan opini. Jika auditor menginginkan keyakinan 90% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%. Ingat, resiko audit itu adalah resiko yang dihadapi auditor ketika dia salah memberikan opini. Jadi, kalau auditor tidak mau salah memberikan opini, maka risiko auditnya diberikan lebih kecil. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Selanjutnya ada unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur resiko audit. Yang pertama itu resiko bawaan. Resiko bawaan sendiri adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Contohnya seperti akun kas.
akun kas memiliki risiko bawaan yang tinggi dibandingkan dengan akun aktiva tetap. Mengapa? Karena akun kas tidak memiliki bukti kepemilikan, sehingga itu mudah untuk dimanipulasi. Sedangkan aktiva tetap lebih terlihat jelas keberadaannya. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Biasanya dikarenakan pengendalian manajemen klien kurang baik atau buruk. Pengendalian internal menjadi tidak efektif. Jadi, untuk pengendalian internal itu dibuat agar resiko-resiko kesalahan itu semakin minimal. Namun bukan berarti ketika ada pengendalian internal tidak ada lagi resiko salah saji. Tetap ada, resiko itulah yang tidak bisa dideteksi oleh SPI, tapi tetap masih ada. Itu disebut resiko pengendalian. Yang ketiga ada resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Jadi semakin baik prosedur audit, semakin tepat prosedur audit yang dirancang oleh auditor, biasanya risiko deteksi ini semakin rendah. Tapi semakin tidak tepat prosedur audit dalam pelaksanaan audit, maka risikonya ini semakin tinggi. Selanjutnya hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Hubungannya adalah sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jadi, jika ada yang dikurangi, ada yang meningkat. Jika auditor menginginkan risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas. Sementara itu, mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. PT Desa CK mempunyai total aktiva sebesar 300 miliar, kemudian terjadi salah saji sebesar 1,2 miliar. Alokasi materialitas pada saldo yang ditetapkan untuk PT Desa CK adalah sebagai berikut. Pada kas 5%, pada piutang usaha 15%, pada persediaan 30%, dan pada aktiva tetap 50%. Apabila salah saji pada tiap akun adalah sebagai berikut, pada kas 100 juta, pada piutang usaha 325 juta, pada persediaan 1,15 miliar, pada aktiva tetap 1,75 miliar. Hitunglah yang pertama materialitas pada tingkat laporan keuangan PT Desa CK beserta pendapat auditor atas salah saji tersebut. Yang B, materialitas pada tingkat saldo akun PT Desa CK beserta pendapat auditor atas salah saji tersebut. Jawaban yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan PT Desa CK. Tingkat materialitas total aktiva 1% dikali 300 miliar sama dengan 3 miliar. Oke, kita jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Tingkat materialitas total aktiva 1% dikali 300 miliar. 1%, kenapa diambilnya 1%? Dari range 0,5% sampai 1%. Kenapa yang diambil 1%? Karena 1% yang paling tinggi. Kenapa diambil yang paling tinggi? Supaya tingkat materialitasnya tinggi, jadi supaya peluang wajarnya pun tinggi. Maka 1% dikali dengan 300 miliar, yaitu total aktiva yang tadi ada di soal, sama dengan 3 miliar. Sedangkan salah sajinya sebesar 1,2 miliar. Dilihat salah sajinya dari soal. Kemudian pendapat auditor, salah saji yang 1,2 miliar, sedangkan tingkat materialitasnya 3 miliar, maka pendapat auditor wajar, total aktiva wajar, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide awal, di catatan, jika salah saji lebih kecil dari tingkat materialitas, maka itu berarti wajar. Jadi di sini karena salah sajinya lebih kecil dari tingkat materialitas, itu artinya wajar.
pendapat auditor wajar. Yang B, materialitas pada tingkat saldo akun PT Desa CK. Tingkat materialitas total aktiva 1% sama seperti yang A tadi yang sudah saya jelaskan, 1% dikali 300 miliar sama dengan 3 miliar. Lalu kita masukin akun-akunnya yang tadi ada di soal, kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap beserta dengan presentasinya. Untuk kas, 5% dikali dengan 3 miliar, yaitu tingkat materialitas, sama dengan 150 juta. Untuk piutang usaha, 15% dikalikan dengan 3 miliar sama dengan 450 juta. Untuk persediaan, 30% dikalikan dengan 3 miliar sama dengan 900 juta. Dan terakhir untuk aktiva tetap, 50% dikali dengan 3 miliar sama dengan 1,5 miliar. Kemudian dibuat tabel dan dimasukkan yang pertama akun-akunnya, yaitu kas, piutang usaha, persediaan, dan aktiva tetap. Kemudian buat kolom salah saji. Untuk kas diisi 100 juta, angka ini dari mana? Dilihat lagi balik ke soal. Di sini diketahui apabila salah saji pada tiap akun kas 100 juta, piutang usaha 325 juta, persediaan 1,15 miliar, aktiva tetap 1,75 miliar. Setelah dimasukin, kemudian buat kolom tingkat materialis. Nah, angka untuk yang di tingkat materialis ini diisi dengan angka yang barusan dicari di jawaban yang B, yang kas 5% dikali 3 miliar, dan seterusnya. Untuk hasilnya yang kas 150 juta, piutang usaha 450 juta, persediaan 900 juta, dan untuk aktiva tetap 1,5 miliar. Kemudian yang terakhir ada pendapat auditor. Nah, ini dibandingkan salah saji dan tingkat materialisnya. Dicari. Dilihat, salah saji untuk kas 100 juta, sedangkan tingkat materialisnya sebesar 150 juta. Di sini dapat kita lihat bahwa salah saji pada kas lebih kecil dari tingkat materialisnya. Jadi pendapat auditor itu wajar. Selanjutnya untuk akun piutang usaha 325 juta salah sajinya, sedangkan tingkat materialisnya 450 juta. Dapat kita lihat bahwa nilai salah sajinya lebih kecil dibanding tingkat materialisnya, maka pendapat auditor wajar. Untuk akun persediaan, salah sajinya 1,15 miliar, sedangkan tingkat materialisnya 900 juta. Dapat kita lihat bahwa salah saji lebih besar pada persediaan dibanding dengan tingkat materialisnya, maka pendapat auditornya tidak wajar. Kemudian, aktiva tetap 1,75 miliar dan tingkat materialisnya 1,5 miliar, dapat dilihat bahwa salah sajinya lebih besar dibanding tingkat materialisnya untuk aktiva tetap, maka pendapat auditornya tidak wajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian dapat menerima ilmu yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.